Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marsila dan juga rekan saya yaitu Aida Nur Salsabila serta Afiani Yunita. Kali ini kita akan review salah satu jurnal dari International Journal of Academic Research in Business and Social Science, yang dimana judul jurnal yang akan kami review adalah Praktik Audit Syariah Internal Berbasis Risiko pada Operator Takaful Malaysia, yang mengambil studi kasus ganda. Jadi, jurnal ini ditulis oleh Nur Aini Muhammad Fuad serta Zuriana Sofi dan juga Nurdianawati Irwani Abdullah. Selamat menyaksikan. Tujuan dari penelitian yang ditulis oleh Nur Aini, Zurina, dan Nurdianawati adalah untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang proses audit syariah, khususnya pada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut yang menekankan pada penerapan pendekatan audit internal berbasis risiko. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif, studi kasus yang melibatkan operator takaful di Malaysia. Industri keuangan Islam Malaysia selalu dianggap selangkah lebih maju dibandingkan dengan negara-negara lain. Perkembangan tersebut dimulai dari berdirinya Dana Haji pada tahun 1963 sebagai lembaga tabungan Islam pertama. Selanjutnya, pada tahun 1983, Bank Syariah Penuh pertama didirikan dengan nama Bank Islam Malaysia. Untuk sektor non-perbankan, perusahaan asuransi syariah atau takaful pertama berdiri di bawah Undang-Undang Takaful pada tahun 1984 dengan nama Syarikat Takaful Malaysia Berhad. Namun, meskipun mengalami peningkatan jumlah operator takaful, tingkat penetrasi dan pangsa bisnis takaful Malaysia masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pasar konvensional. Industri takaful hanya menyumbang sebesar 12% dari total pasar asuransi konvensional. Masalah dan tantangan yang disorot oleh banyak orang pada bisnis takaful meliputi kurangnya SDM, kemampuan teknologi yang tidak memadai, praktik tata kelola yang tidak efektif, dan kurangnya inovasi. Pada penelitian ini, peneliti memfokuskan pada masalah tata kelola yang tidak efektif, yang kemudian mengekspos operator takaful dalam operasi dan aktivitasnya pada risiko ketidakpatuhan syariah. Pada tahun 2011, Bank Nasional Malaysia membuat Syariah Governance Framework atau SGF, di mana dalam SGF tersebut dijelaskan 4 fungsi utama organ kepatuhan syariah. Di antaranya adalah audit syariah, review syariah, manajemen risiko syariah, dan penelitian dan pengembangan syariah. Audit syariah merupakan salah satu fungsi mekanisme tata kelola keuangan Islam untuk memastikan lembaga keuangan Islam beroperasi sesuai syariah. Karenanya, harus ada kerangka audit syariah yang sesuai untuk menyediakan jaminan kualitas lingkungan. Dan karena fungsi audit syariah yang dijelaskan dalam SGF sangatlah singkat, peneliti menjadi tertarik untuk melakukan penelitian ini. Karena kurangnya pedoman khusus akan sangat menantang auditor untuk melaksanakan prosedur audit syariah yang komprehensif. Maka, dari permasalahan-permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, tujuan peneliti dalam meneliti ini adalah untuk memberikan analisis yang mendalam tentang audit berbasis risiko yang diterapkan oleh operator takaful dalam proses audit syariah mereka, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Dan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kasus ganda. Baiklah, untuk selanjutnya ada tinjauan literatur atau landasan teori. Apa sajakah yang dipakai dalam penelitian ini? Yang pertama ada audit internal berbasis resiko atau risk-based internal audit.
IIA mendefinisikan audit internal berbasis risiko ini menjadi sebuah metodologi yang menghubungkan antara audit internal dengan kerangka kerja manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan atau organisasi. RBIA ini memungkinkan audit internal untuk meyakinkan dewan bahwa proses manajemen risiko ini mengelola risikonya secara efektif. Jika dilihat tabel yang satu atau tabel 1, ini merupakan fungsi dari audit internal atau perkembangan fungsi dari audit internal. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat dengan jelas perkembangan ruang lingkup dan tujuan audit internal sendiri. Yang paling baru adalah audit seluruh organisasi, pengendalian, proses manajemen risiko, dan layanan konsultasi. Tujuannya untuk menciptakan nilai tambah bagi organisasinya. Cara yang paling sederhana untuk secara konseptual mempertimbangkan audit berbasis risiko adalah dengan mengaudit hal-hal yang penting saja bagi organisasi. Untuk area audit syariah sendiri, yang diberikan terhadap praktik audit syariah yang sebenarnya ialah yang terkait dengan area audit berbasis risikonya itu ternyata lebih sedikit, teman-teman. Yang selanjutnya ada teori kajian empiris dalam audit syariah. Kajian praktik audit syariah ini dimulai oleh Yahya dan Mahzan pada tahun 2012. Hasil penelitiannya itu dia menemukan bahwa praktik-praktik tersebut itu masih dalam tahap pengembangan dan perlu perbaikan yang lebih lanjut. Ada beberapa penelitian lainnya yang dilakukan untuk lebih mengeksplorasi praktik audit saat ini. Dan bahkan di tahun 2018 juga Yahya dan teman-temannya melakukan penelitian ulang. Nah, dapat dianggap sebagai terbaru tentang praktik audit syariah. Di antara lembaga keuangan Islam, temuan penelitian menunjukkan bahwa prosedur masih berkembang, di mana pengembangan dan perbaikan lebih lanjut diperlukan dengan fokus khusus pada standarisasi kerangka audit syariah dan pedoman untuk desain program audit syariah. Jadi untuk kajian empiris dalam audit syariah ini, beberapa peneliti itu masih mengatakan hasil dari penelitiannya itu audit syariah ini masih dalam tahap pengembangan dan perlu perbaikan yang lebih lanjut. Yang selanjutnya ada proses audit syariah. Proses audit syariah itu yang pertama membutuhkan yang namanya perencanaan. Strategi dari audit secara keseluruhan dan pengembangan rencana audit syariah yang baik ya harus mencakup persyaratan penting dan juga harus bebas dari hal-hal yang tidak relevan dengan proses auditnya. Untuk tujuan audit syariah sendiri, auditor juga harus memiliki yang namanya pemahaman penuh tentang semua elemen, pilar, dan ketentuan penting dari setiap kontrak keuangan syariah yang digunakan dalam bisnis keuangan syariah saat ini. Nah, setelah auditor memahami bisnis itu, teknik yang sesuai dan ruang lingkup audit, barulah mereka dapat merancang yang namanya rencana audit yang tepat. Nah, elemen apa sih yang paling penting dalam perencanaan itu adalah program auditnya. Tujuan dari program audit adalah untuk mengaudit area tertentu dari latihan audit sendiri. Yang selanjutnya ada yang namanya eksekusi, teman-teman. Nah, tahap eksekusi ini adalah tahap di mana auditor akan melakukan audit yang sebenarnya sesuai dengan yang mereka rencanakan pada tahap perencanaannya. Yang selanjutnya ada pelaporan. Nah, kalau untuk pelaporan, kerja lapangan audit ini dilakukan secara pelaporan formal, akan disiapkan dan disebutkan sebagai laporan awalnya. Nah, untuk laporan tertulisnya itu kemudian akan diserahkan kepada manajemen takafulnya. Laporan tersebut akan dibahas secara terbuka dan transparan, di mana audit berhak menerima atau menolak hasilnya. Untuk selanjutnya ada menindaklanjuti. Tujuan tindak lanjut adalah untuk memastikan bahwa manajemen telah menerapkan tindakan dan mengatasi semua masalahnya. Nah, tahap tindak lanjut ini tuh berfungsi sebagai fungsi pemantauan untuk tingkat manajemennya. Untuk selanjutnya ada metodologi penelitian.
Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pendekatan audit syariah yang dilakukan oleh operator takaful di Malaysia. Dalam penelitian ini, dia menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam atau deep interview. Nah, untuk pengambilan sampel kasus, dipilih 4 operator takaful dengan menggunakan purposive sampling. Berdasarkan rincian responden, dapat dianggap bahwa mereka semua sangat berpengetahuan, memiliki pengalaman yang luas, dan memainkan peran dominan dalam organisasi mereka. Wawancara itu dilakukan oleh peneliti melalui sesi tatap muka di kawasan Lembah Kalang, di mana lama wawancara antara sekitar 45 sampai 90 menit. Baiklah, adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyusunan rencana audit dan program audit untuk operator takaful itu dibenarkan dengan pendekatan berbasis resiko. Mengadopsi audit berbasis resiko dalam fungsi audit syariah adalah keputusan terbaik untuk setiap lembaga keuangan Islam. Dan juga terdapat hubungan positif serta signifikan antara manajemen risiko yang efektif dengan penerapan audit internal berbasis resiko, yang dimana ini menunjukkan bahwa penggunaan audit internal berbasis resiko tidak hanya memberikan nilai tambah bagi proses audit syariah, melainkan juga bagi manajemen resiko secara keseluruhan. Operator takaful juga berusaha untuk mematuhi semua persyaratan dan peraturan yang ada dengan sebaik-baiknya, meskipun tidak ada spesifikasi rinci tentang proses audit syariah. Namun, masalah muncul dalam hal mengidentifikasi resiko syariah, sehingga pentingnya seorang auditor untuk memiliki pengetahuan syariah atau keterlibatan aktif dengan Departemen Syariah dan juga Komite Syariah. Selain itu, operator takaful juga harus berusaha untuk meningkatkan kualitas fungsi audit dan fokus pada pencapaian maqasid syariah.